Mantan pelaksana tugas Kasat Pol PP Banjarmasin yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Ikhwan Nurhalik menanggapi perihal pelaporan dirinya ke polisi oleh pengusaha advertising pasca pembongkaran reklame Bando beberapa waktu lalu. Ditemui Selasa pagi, Ikhwan mengaku siap jika dipanggil polisi sebab yakin tindakannya berdasarkan aturan yang tepat. Ia menjelaskan bahwa reklame Bando yang dibongkar Satpol PP saat berada di bawah kepemimpinannya ialah reklame Bando yang telah mati izinnya sejak 2018 lalu sehingga ilegal. Dalam surat pernyataan, ia pun menyatakan adanya kesepakatan untuk pembongkaran sendiri oleh pemilik Bando atau setuju jika dibongkar oleh petugas. Tidak tinggal diam, Ikhwan juga mengancam balik melaporkan dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara oleh pengusaha. Itu mengamanatkan bahwa Satpol PP adalah ini jelas menyebutkan sejak 2018 ini tidak diperpanjang lagi izinnya. Nah, sehingga 2019 sampai sekarang ini mati. Nah, sekarang bando-bando yang ada itu ilegal. Ya, ilegal itu. Nah, itu bisa dikatakan korupsi itu. Indikasinya loh, dugaan korupsi. Apa sebab? Itu kan aset tanah negara kok. Dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Itu korupsi. Kalau saya balik lagi nanti saya laporkan itu indikasinya korupsi. Dan satu hal lagi, saya siapkan semuanya ya. Di setiap orang mau minta izin Bando dan baliho, itu membuat surat pernyataan. Di sini disebutkan nih, ya. Di pernyataan kedua, apabila Bando itu sudah mati, maka saya bersedia, kata-katanya. Saya bersedia membongkar sendiri dengan biaya sendiri, ya. Kemudian yang ketiganya, apabila dibongkar, berarti pemerintah yang bongkar, ya kan? Tidak akan menuntut. Lah, ini kok kesana kemarin untuk laporkan saya kemana-mana. Itu kan tanah negara, bukan. Nah, seandainya Bando itu ada di tanah mereka, saya merusak, laporkan saya. Ini kan di atas tanah negara. Sebelumnya Ikhwan dilaporkan pada Senin lalu oleh Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia APPSI Kalimantan Selatan dengan tudingan pengerusakan dan pencurian reklame Bando ke Polda Kalsel. Kuasa hukum APPSI Kalsel menilai Ikhwan Nurhalik sebagai oknum yang menyebabkan kerugian pada kliennya sehingga dapat dijerat hukum. Laporan itu terlapor adalah Pak Ikhwan sendiri sebagai kita anggap adalah oknum pelaku. Jadi kemudian pelapornya ini kita mewakili dari beberapa pengusaha, dalam hal ini tadi Pak Samsuni dari CP Pelangi dan rekan-rekan. Ini ada PT Wahana, kemudian ada Pak Budi Neon, kan begitu kan. Jadi di situ kita sebutkan bahwasanya ada klausul-klausul atau bukti-bukti sudah kita sodorkan, termasuk juga kita sampaikan juga kerugian-kerugian. Karena mereka meminta kepada kita ada munculkah kerugian, kita sebutkan ada kerugian yang muncul. Nah, kemudian untuk kedepannya itu kita sampaikan juga tadi ke pihak penyidik agar ini kita nggak tahu apakah ini adalah permain politis atau tidak. Yang jelas kita tadi itu adalah murni pure adalah pidana perusakan, dugaan pencurian, kemudian bisa dikembangkan nanti lagi ke perbuatan tidak menyenangkan dan tidak menutup kemungkinan ini adalah penyalahgunaan wewenang. Kisruh reklame Bando mencuat sejak Satpol PP melepas iklan yang terpasang di sepanjang Bando di Jalan Ahmad Yani. Namun polemik semakin memanas usai petugas membongkar bangunan reklame pada Senin dini hari, hingga berujung pada pencopotan jabatan Ikhwan Nurhalik sebagai PLT Kasat Pol PP Banjarmasin. Samsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.